Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak beda Bu Pak, jawaban subuh dengan jawaban tarawih. Kalau jawaban tarawih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Waalaikumsalam. Karena habis buku. Ini walaupun habis sahur, lah siap-siap. Panjang perjalanan. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan juga langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu keuntungan mengikuti kajian ilmu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sama-sama kita niatkan untuk menuntut ilmu. Sama-sama juga kita duduk di masjid ini, kita niatkan untuk beriktikaf. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Masjid Izzatul Islam Bapak Ustadz Yusrizal, yang kami hormati juga segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak, dan semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Banyak-banyak baca doa di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah salah satunya adalah bulan mustajab, bulan dikabulkannya doa. Jadi kita selalu perbanyak doa. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih beri kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih bisa hadir mengikuti sholat subuh secara berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala masih sampaikan kepada kita di bulan Ramadan. Karena Pak, Bu, kita ini berharap datangnya bulan Ramadan ini. Kita baca, imam kadang berdoa dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana
Itu doa yang kita selalu doakan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Coba lihat kanan kiri bapak-bapak yang tahun lalu masih ikut sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan. Sekarang orang tersebut sudah tidak ada lagi. Apa ini? Inilah pertanda bahwasanya sama, nanti kita juga akan seperti itu. Oleh karena itu bapak-bapak, apakah dengan berharapnya datangnya bulan Ramadan cukup? Oh cukup sudah. Oh sudah datang bulan Ramadan kepada kami, apa cukup? Enggak. Tetapi kita harus memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Jadi salah satu orang yang rugi adalah ketika nanti bulan Ramadan berakhir tetapi dia masih seperti yang lama. Katong Lembang tuh mak lama tuh lah. Aman masih mak lama tuh lah berarti rugi. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua yang mengikuti sunnah-sunnahnya nanti di akhirat kita diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kami ini berseri. Jadi kemarin kita sudah di kajian hadis arba'in yang pertama, kedua, dan ini bulan ketiga. Tapi pada bulan ketiga ini, karena ini di bulan Ramadan, kami ambil tema langsung melangkah ke hadis ke-22. Kenapa hadis ke-22? Karena di hadis ini ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Ada kaitannya dengan saum puasa kita di bulan Ramadan. Baik, kami bacakan hadis ke-22, hadis arba'in. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu an anna rajulun sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah. Qala na'am, rawahul Muslim. Tanaktu wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillah. Artinya dari Abu Abdullah Jarir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Bagaimana pendapat Anda? Kabarkan kepadaku apabila aku mengerjakan salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi mengatakan makna aku mengharamkan yang haram ialah dengan menjauhinya, dan makna aku menghalalkan yang halal ialah aku menghalalkannya lalu melakukan dengan meyakini kehalalannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, dikatakan di sini siam. Siam itu puasa, Pak ya, kalau dalam bahasa Indonesianya puasa. Secara bahasa berarti menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat,
siam ataupun puasa adalah menahan diri dari berbagai pembatal dari terbit fajar hingga terbenam matahari dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya keterangan mengenai menghalalkan yang halal maksudnya. Yang pertama, kita yakini kehalalannya dan kita amalkan. Selanjutnya, mengharamkan yang haram maksudnya adalah menjauhi yang haram dengan meyakini keharamannya. Selanjutnya dikatakan di situ ada tentang surga. Surga adalah negeri yang penuh kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Tentang surga disebutkan dalam ayat فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak seorang pun mengetahui berbagai kenikmatan yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Surat ini masyhur, biasanya dibaca kalau di sini sebulan sekali, Pak. Surat As-Sajdah. Ya, surah As-Sajdah ayat ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Selanjutnya dalam hadis qudsi juga diterangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu hadis qudsi, Allah taala berfirman, a'dadtu li ibadi salihin ma la aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara ala qalbi basharin faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Aku telah sediakan pada hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Bacalah jika kalian mau, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak sekali sebenarnya keterangan tentang kenikmatan-kenikmatan surga, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi hadis ini menjelaskan tidak perlu banyak amal, ditanyakan, inilah yang nanti bisa membawa ke surga. Senada dengan hadis tersebut, yaitu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an berkata, Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin tha'iruz ra'si yusma'u dawiyu sawtihi wa la yufqahu ma yaqulu hatta dana فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيامه رمضان قال hal alayya ghairuhu qala la illa an tatawwa'a qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah qala hal alayya ghairuha qala la illa an tatawwa'a qala wa adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu Allah la azidu ala hadha wa la anqus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqah. Ada seorang lelaki yang beruban kepalanya dari ahli Najd datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dapat mendengar gema suaranya
tetapi tidak memahami apa yang ia katakan, sampai ia berada dekat dengan beliau. Ternyata ia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, Islam juga mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Talha melanjutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi tentang masalah zakat. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Lalu lelaki tersebut berbalik pergi lalu berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah dan juga tidak mengurangi sedikit pun darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, beruntunglah orang tersebut jika ia jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang kita akan kaji mengenai hadis ke-22 ini, hadis Arba'in Imam Nawawi yang ke-22. Yang pertama, Pak Bu, para sahabat itu semangat dalam bertanya kepada Rasulullah. Aku rasa kita juga, Pak, kalau depan kita ada Rasulullah, semangat kita, Pak, nanya kan, cak mana Rasulullah supaya aku masuk surga. Pasti itu yang kita tanya. Begitupun dengan para sahabat. Lalu tujuan para sahabat radhiyallahu anhum adalah masuk surga. Itu tujuan utamanya. Tujuan utama mereka hidup bukanlah untuk memperbanyak harta, memiliki banyak anak, tidak untuk bermegah-megahan dalam hal dunia. Jadi Pak Bu, kalau kita beribadah, ibadah kita niatkan supaya dapat keridhaan Allah, dan tujuannya adalah menginginkan surga. Jadi salah kalau kita nih ibadah semata-mata karena Allah, tapi kita masalah dapat surga apa tidak itu urusan Allah. Tidak, Pak, kita harapkan yang. Makanya kalau kita di bulan Ramadan selalu berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ampuni dosaku dan jauhkan dari sakhatika wan nar, panasnya api neraka. Kita selalu berdoa, artinya kita harapkan dapat surga. Tujuan akhir kita pastinya semuanya menginginkan masuk surga. Karena kalau sudah di surga itu abadi. Selanjutnya dalam hadis disebutkan 4 macam ibadah, yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Dengan 4 amalan ini kalau kita lakukan, sudah bisa masuk surga. Kalau ada yang nanya kenapa waktu itu belum dibahas mengenai misalnya haji pada waktu itu, memang pada waktu itu Rasulullah belum ada perintah ibadah haji, baru sebatas ini. Selanjutnya di sini dikatakan manusia jika mencukupkan dengan sholat 5 waktu, maka ia akan dimudahkan masuk surga. Sholat 5 waktu dan puasa merupakan sebab masuknya surga. Ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisaban, berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Tentu Pak, sholat itu yang paling utama.
Ibaratnya kalau kita analogi ke sholat ini sebagai wadah, keranjang, ember. Inilah yang akan mengisi pahala-pahala kita. Kalau ember kita bolong-bolong, wadah kita bocor, amal ini lepas. Apalagi tak pernah sholat, tak punya wadah, amalannya menghilang saja, melayang saja, rugi. Ibadah yang lain Allah katakan benar, tapi kalau sholatnya salah juga ibadah-ibadah yang lain. Walaupun kalau di dalam hati kita ada kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga, tapi tidak tahu berapa lama dicuci di neraka. Sehari di neraka, 1000 tahun di dunia. Jangan ngomong lemak, ya Allah masuk neraka sehari, 1000 tahun, Bu. Pak, kita hidup nunggu buka, lama nih, anak lama buka. Jam 5 kadang lama. Coba lagi tak nunggu puasa. Cepatnya waktu. Jadi Pak, Bu, waktu yang terasa lama inilah keberkahan yang Allah berikan. Kalau Allah berikan keberkahan pada suatu waktu, kita akan merasa begitu lama waktu itu. Kalau lama imam ini tarawih panjang-panjang puluh. Padahal itu waktu yang berkah. Coba kalau waktu yang tak berkah, main HP, buka WA, tek, tahu-tahu lah siang, lupa masak ibu-ibu, yatim, terlena ya. Nah, bulan Ramadan ini tidak apa-apa, Bu. Kalau memang banyak duit, tidak usah masak, Bu. Tapi beli. Kenapa? Biar amalan kita banyak, baca Quran, buat amalan yang lain. Karena memang memasak, mencuci itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengkhususkan bulan Ramadan ini perbanyak baca Quran, perbanyak beristighfar. Jadi seperti itu, Pak, Bu. Jadi Rasulullah SAW tuh mencari nafkah itu wajib. Tapi ketika di bulan Ramadan, Rasulullah itu hampir menghentikan segala aktivitas keduniaannya, yaitu untuk mencari ridho Allah, terutama di 10 hari terakhir nanti. Beda dan kita. Kalau 10 hari terakhir mulai yang bapak-bapak ke toko bangunan, beli apa? Beli cat rumahnya biar bagus. Nak lebaran. Yang ibu-ibu 8 jam buat lama, 8 jam ya. Jadi kalau pengen dapat Lailatul Qadar di akhir bulan Ramadan nanti, pengen dapat Lailatul Qadar 10 hari terakhir itu perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Yang laki-laki boleh banyak-banyak beriktikaf di masjid. Jadi Aisyah itu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apalagi di malam-malam ganjil, itu hampir tidak ada di rumah, adanya di masjid. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi. Selanjutnya, pengertian masuk surga, karena sebagian amalan yang dikerjakan punya 2 kemungkinan makna. Yang pertama, ia masuk surga selama terpenuhi syarat dan tercegah dari penghalang. Yang kedua, ia masuk surga selama bertauhid, karena tauhid inilah yang membuat sholat, zakat, puasa, serta amalan lainnya diterima. Kalau ada wong bukan Islam, puasa, zakat, kira-kira ada tak balasan dari Allah di akhirat nanti? Tentu saja tidak didapatnya. Lah Ustaz, kalau saya itu tidak adil. Ada orang non-Islam, dia rajin sedekah, tapi agak di akhirat masih, ini keyakinan kita dalam Islam ya, masih masuk dalam neraka.
Tidak, Pak Bu. Allah itu adil, sudah dibalasnya di dunia inilah. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang di luar Islam rajin sedekah makin kaya. Banyak. Jadi banyak. Jadi ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita aku kaget berharap nanti di surga biarlah sekarang sarah. Tapi tidak mau, kita harus berusaha. Insya Allah kita tidak bahagia dunia, bahagia di akhirat. Jadi kan ada berapa golongan manusia ini? Ada 4. Yang pertama, ini orang yang paling bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Golongan yang pertama. Yang kedua, ini agak lumayan. Saro di dunia, bahagia di akhirat. Turun lagi, bahagia di dunia, saro di akhirat. Nah, yang keempat ini Pak Bu. Lah saro di dunia, saro di akhirat. Ya, jangan sampai Pak. Minimal kita dapat golongan yang kedua tadi. Saro di dunia, lemah di akhirat. Golongan kedua. Jadilah kalau kita tidak baca golongan pertama kan, golongan yang kedua. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jelaskan mengenai yang haram dan yang halal tadi. Jadi mengharamkan yang haram adalah menjauhi yang haram. Yang tepat adalah meyakini haramnya dan menjauhinya. Karena kalau tidak diyakini keharamannya berarti tidak meyakini hukum syar'i. Begitu pula menghalalkan yang halal adalah meyakini halalnya dan melakukan yang halal tersebut. Itulah pengertian dari Imam Nawawi mengatakan. Jadi Pak Bu, kalau ada sesuatu yang dikatakan ini haram, jangan kita ragu-ragu lagi. Ayo, masih lah bisa, masih nak diajak ke. Nah inilah kira-kira. Kalau kita sudah tahu keterangannya ini adalah haram, maka haram. Dan sebaliknya, kalau kita sudah tahu ini halal, kita yakini kehalalannya. Kalau ada kan orang-orang yang tidak mau menikah misalnya, aku tidak mau menikah, aku mau mendekatkan diri kepada Allah, biar dekat dengan Allah. Salah, karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan pernikahan. Jangan kita karena pengen dekat dengan Allah udah galak nikah misalnya, itu salah. Karena contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita tidak mengikuti sunnahnya, kata Nabi, berarti kita bukan golongannya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami bahas lagi zakat dan haji. Tidak disebutkan dalam hadis ini. Ia beramal hanya terbatas pada 4 amalan tadi, sudah bisa membuatnya masuk surga. Karena apa Pak Bu? Kalau zakat ini kan, kecuali zakat fitrah ya, zakatnya kan tergantung kemampuan kita. Kalau tak duit buntu, tidak perlu bayar zakat, tidak usah bayar zakat kalau memang dekati. Itu haji juga, manis tata sabila katanya, ada persyaratan haji kecuali bagi yang mampu. Kalau kita tidak mampu, tidak bisa naik haji, bisa masuk surga dengan amalan tadi. Jadi kalaupun kita tidak mampu. Jadi macam Ustaz, kalau kami tidak mampu kira-kira naik haji. Aku ini mampu sebenarnya, cuman panjang nih agak keburu mati misalnya. Itu sudah bagus, sudah niat, sudah daftar haji. Jadi Pak Bu, kalaupun kita belum bisa nak daftar haji, misalnya belum ada duit misalkan, tidak apa-apa kita niatkan di dalam.
agak terpenuhi. Ada dari masjid ini, ada misalnya jemaah yang paling rajin agak di naik ke haji, amin ya. Umroh dulu Pak ya, di umroh ke misalnya. Ya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada tadarus Bu? Ibu-ibu ada tadarus? Kalau ada tadarus jangan panjang-panjang, kasihan ibu-ibu. Kayak bapak-bapak nyari lama ibu-ibu sampai jam 10 kan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.